Halo teman-teman, selamat datang di Kode Banget, channel yang bahas dunia ngoding dengan cara yang simpel, jelas, dan pastinya kode banget. Oke, di video kali ini kita akan membahas tipe data kolektif dalam Python. Nah, tipe-tipe data yang akan kita bahas di video kali ini yaitu ada list, tuple, set, dan dictionary. Kita masuk ke contoh pertama, yaitu tipe data list. Nah, apa sih tipe data list ini? List merupakan kumpulan item atau variabel yang disimpan secara berurut sesuai posisi saat dimasukkan. Nah, isi data atau item di dalam list bisa diubah setelah list itu sendiri dibuat. Contohnya ditambah, dihapus, atau diganti. Nah, di dalam list, data atau item yang terduplikat atau double itu diperbolehkan. Nah, untuk pendeklarasiannya, list menggunakan tanda kurung siku. Kita masuk ke contoh list. Nah, di kiri, di line pertama, ada buah. List buah yang berisi string buah, apel, pisang, mangga. Kemudian ada angka yang bertipe data, bisa float, bisa yang lain-lain, double, atau blob. Tuh, jadi list ini bisa diisi berbagai macam tipe data. Bisa dicontohkan di sini juga ada campuran. Nah, di campuran ini tipe datanya bermacam-macam di dalam list ini. Itu ada 10, halo, true, 3.14. Nah, list kosong itu ya yang nggak ada isinya, cuma kurung siku. Oke, kita masuk ke cara pembuatan list. Di sebelah ada list bernama data yang itemnya masih kosong. Kemudian kita ingin menambahkan item ke dalam data. Nah, cara penambahan itemnya itu kita panggil dulu nama listnya apa, yaitu kita panggil nama data. Terus kita kasih append. Nah, append ini berfungsi untuk memasukkan item ke dalam list. Item yang akan kita masukkan ada 3, yaitu apel, jeruk, dan mangga. Nah, untuk menampilkannya kita hanya tinggal print. Kemudian misal kita isi data awal yang bertipe data kan string. Kemudian kita kasih koma, kita panggil nama listnya, yaitu data. Nanti akan teroutput item-item yang ada di dalam list data. Kemudian kalau kita ingin mengedit, misal kita ingin mengedit jeruk. Nah, itu kita panggil dulu nama listnya apa. Nama list di sini kan data, terus kita kasih array ke 1. Nah, array ke 1 sama dengan jeruk. Loh, kok bukan apel? Nah, karena penghitungan array dimulai dari 0. Jadi kalau ingin mengedit apel, kita masukkan 0. Karena di sini kita masukkannya 1, maka yang akan terganti yaitu adalah jeruk. Di sini kita akan ngeprint lagi, print setelah diedit, kemudian kita panggil lagi nama listnya. Nanti yang akan teroutput jeruk sudah terganti dengan pisang. Kemudian kalau kita ingin menghapus data atau itemnya, kita panggil lagi, kita menggunakan del, terus spasi, kita panggil nama listnya apa. Misalkan di sini data, kita akan hapus data ke 0, yaitu apel. Nah, kemudian kalau kita ingin menampilkan list yang baru aja dihapus atau diedit, tinggal panggil print, kemudian kita panggil lagi nama listnya, yaitu data. Nanti outputnya akan menunjukkan hanya pisang dan mangga, karena apel sudah dihapus. Kita masuk ke contoh kedua, yaitu set. Nah, apa sih set ini? Set merupakan kumpulan item yang tidak terurut, dan setiap itemnya harus unik atau tidak ada duplikat. Jadi item di dalam set tidak boleh double. Nah, kemudian set ini dibuat dengan tanda kurung kurawal atau fungsi set. Jadi kita panggil set, kemudian tanda kurung di dalamnya kita ingin siapa. Nah, item di dalam set ini dapat diedit juga seperti list sebelumnya, yaitu bisa ditambah atau dihapus. Nah, kita masuk ke contohnya. Kita membuat set. Nah, kita akan membuat set hobi.
hobi akan berisi baca, sepeda, dan coding. Nah, saat kita print set awal, kemudian kita panggil dengan tanda kurung awal hobi. Nah, yang teroutput itu tidak berurutan seperti kita pada awal memasukkan itemnya. Karena item pertama yang kita masukkan adalah baca, sepeda, diikuti dengan coding. Yang teroutput adalah coding, baca, dan sepeda. Karena memang sifat set tidak berurutan. Seperti yang ada output yang di bawah, yaitu set awal. Nah, kemudian kita menambahkan elemen ke set, yaitu kita masukkan hobi baru, yaitu memasak. Nah, beda seperti list, karena list memakai append, di set kita memakai add. Jadi kita panggil nama setnya apa, hobi titik add. Terus kita tambahkan item yang kita ingin masukkan. Di sini masak. Kemudian kita print lagi. Setelah tambah masak, kita panggil lagi hobi. Seperti bisa lihat di bawah, output yang baris kedua setelah tambah masak. Nah, di situ sendiri masak tetap tidak berurutan dengan item yang lain. Oke, kemudian kita menghapus elemen dari set. Nah, beda seperti yang ada di list, karena di list kita menggunakan del, di sini kita menggunakan discard. Jadi kita panggil lagi nama setnya hobi titik discard. Terus panggil lagi item yang ingin dihapus, yaitu sepeda. Nah, terus kita print lagi. Karena di sini menggunakan format, kita harus memanggilnya menggunakan kurung awal. Itu setelah hapus sepeda, titik 2 kurung awal hobi. Nah, yang akan keluar adalah tidak berurutan lagi coding, masak, baca, tapi sepeda sudah terhapus. Kita masuk ke contoh ketiga, yaitu tuple. Nah, tuple ini merupakan kumpulan item yang terurut, namun tidak bisa kita ubah, tidak bisa edit, karena bersifat immutable setelah tuple itu sendiri dibuat. Nah, terus tuple ini bisa berisi item yang terduplikat atau double. Terus penggunaan tuple ini bisa dapat digunakan untuk data-data yang penting atau tidak boleh diubah, seperti nama hari dalam seminggu. Nah, kemudian pembuatannya yaitu kita bikin dulu nama tuple-nya apa. Di sini contohnya tuple underscore campuran. Kemudian kita kasih sama dengan, terus cara penyebutannya yaitu tanda kurung. Di sini berisi 10 Hello Python yang menggunakan data string. Kemudian di sini ada double atau float, yaitu 3.13. Kemudian true dan lagi. Kita masuk ke contoh keempat atau yang terakhir, yaitu dictionary. Nah, apa sih dictionary? Dictionary merupakan tipe data atau kumpulan pasangan kunci, key, dan nilai, value. Nah, key dari value ini harus unik dan tidak bisa diubah. Kemudian item dapat ditambah, diganti, dan dihapus. Nah, pendeklarasian dictionary bisa menggunakan tanda kurung awal, sama seperti set tadi. Bedanya di dictionary kita punya key dan value. Contoh program di samping adalah cara kita membuat dictionary, menambah item, mengedit item atau mengganti, kemudian menghapus item di dalam dictionary. Nah, untuk membuat dictionary ini kita perlu mengatur nama dari dictionary tersebut. Nah, di sini contohnya yaitu data. Data ini nama dari dictionary kita. Data di sini punya key, nama, dan kota. Nah, nama di sini bervalue Adi dan kota bervalue Bali. Kemudian kita akan menambah item. Nah, saat menambah item kita perlu memanggil key dari data, yaitu pekerjaan. Nah, di sini karena tidak di awal pekerjaan itu belum ada, maka pekerjaan di sini adalah key baru. Nah, value-nya dapat diisi dengan pekerjaan-pekerjaan lain, yaitu di sini contoh kita pakai contoh guru. Nah, kemudian saat kita print akan teroutput seperti yang ada di bawah di line kedua, yaitu tambah. Nah, di situ
terdapat key baru yaitu pekerjaan. Nah, kemudian kita akan mengubah item. Nah, yang akan kita ubah di sini adalah kota. Kita akan panggil key-nya yaitu kota. Tapi sebelum kita memanggil key, kita perlu memanggil dictionary kita tersebut yaitu data. Terus kita isi key-nya kota. Terus kita ganti jadi Solo. Nah, gitu teman-teman. Jadi di sini kita print lagi dan akan menghasilkan output seperti yang ada di bawah di line ketiga, yaitu ganti. Seperti di awal yaitu kota adalah Bali, di sini terubah menjadi Solo. Nah, untuk menghapus item di dalam dictionary kita menggunakan pop. Jadi kita panggil nama dictionary-nya yaitu data, terus kita pop. Apa yang akan kita pop? Itu pekerjaan. Nah, ketika key dari suatu value dihapus, maka value-nya juga akan ikut terhapus. Seperti contoh di samping, karena kita menghapus key yaitu pekerjaan, maka guru yang tadinya value dari key pekerjaan akan ikut juga terhapus. Seperti contoh output yang di line terakhir, ya di line 4. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika salah kata. Silakan tonton video Kode Banget yang lainnya. Oke, cukup dari saya. Terima kasih. Dadah.